Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bakti Abdullah Zikri dari kelas MI 1B dengan nomor BP 2001092045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan perakitan dan instalasi saya dengan dosen pengampu Bapak Ronald Hadi dan Bapak Ande F. Kasmar. Dan saya bahas di video berikut ini, yaitu hardware, software, perakitan, dan BIOS. Pertama, hardware. Hardware adalah komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Fungsi utama hardware ada 4, yaitu 1. Menerima input, 2. Mengolah data atau informasi, 3. Memberikan output, 4. Menyimpan data atau informasi. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. 1. Input device merupakan hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa contoh input device adalah 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. Mikrofon, 4. Webcam, dan lain-lain. Proses device. Proses device merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Berikut adalah beberapa contoh proses device. 1. CPU, 2. VGA card, 3. RAM, 4. Power supply, dan masih banyak lagi. 3. Output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Berikut adalah beberapa contoh output device. 1. Monitor, 2. Proyektor, 3. Printer, dan masih banyak lagi. 4. Storage unit merupakan hardware yang dapat menyimpan data dan informasi baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh storage unit adalah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Penyimpanan data tidak hanya dapat dilakukan di dalam komputer, namun bisa juga dilakukan di luar komputer dengan hard disk eksternal. Berikut adalah beberapa contoh storage unit. 1. Hard disk, 2. Flash disk, 3. Optical disk, dan masih banyak lagi. 5. Perangkat tambahan atau peripheral merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contoh perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. 2. Software. Software adalah data-data yang terdapat pada komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital. Fungsi software adalah sebagai pendukung dari perangkat keras yang terdapat pada komputer. Operator menggunakan software untuk memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai perintah operator. Ada 2 jenis software. 1. Sistem informasi adalah software yang dirancang dan dikembangkan untuk mengendalikan hardware. 2. Sistem aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data pada komputer. Contohnya seperti Microsoft Office. 3. Perakitan komputer. Perakitan komputer yaitu merakit semua komponen komputer PC yang siap pakai. Salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada motherboard. Motherboard adalah pusat kendali yang mengontrol pekerjaan semua komponen yang terhubung. Bagian ini juga mengontrol daya listrik pada tiap komponen komputer. Komponen utama perakitan komputer yaitu casing, power supply, motherboard, RAM,
prosesor, hard disk, heatsink fan, optical drive, kabel SATA, perangkat display, monitor, keyboard, dan mouse. Langkah-langkah merakit komputer. 1. Pasang prosesor pada motherboard. 2. Pasang motherboard. 3. Pasang pendingin atau heatsink. 4. Pasang memori RAM. 5. Pasang power supply. 6. Pasang kabel motherboard dan casing. 7. Pasang drive. 8. Pasang card adapter. Fase terakhir dari rakitan komputer. Untuk langkah terakhir dari proses ini, ketika unit komputer sudah tertutup selubung dan skrupnya, lalu sambungkan kabel yang ada di adaptor AC pada outlet dinding. Kemudian, sambungkanlah konektor monitornya pada konektor kartu grafis, konektor kabel keyboard, serta konektor mouse ke konektor mouse. 4. BIOS. Basic Input Output System yang sering disebut dengan BIOS adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras atau hardware yang terdapat pada komputer. Berbeda dengan sistem operasi pada hard disk, BIOS umumnya terletak pada chip memori flash atau ROM yang terbuat dari bahan komplementari metal oksida semikonduktor atau yang biasa disebut dengan CMOS. Berikut adalah beberapa fungsi BIOS. 1. Menjalankan perintah power on self-test atau POS. 2. Mengatur konfigurasi dasar pada komputer. 3. Memberikan informasi dasar pada komputer. Komponen-komponen pada BIOS. 1. Program BIOS Setup berfungsi untuk mengubah konfigurasi komputer seperti tipe hard disk drive, manajemen daya, kinerja komputer, dan lain-lain, sesuai dengan keinginan user. 2. Driver. Fungsi dari driver ini ditujukan untuk perangkat-perangkat keras komputer seperti VGA card, input device, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar 16 bit yang merupakan keluarga dari BIOS. 3. Program bootstrapper utama. Program inilah yang berperan dalam proses booting ke dalam sistem operasi yang telah kita install sebelumnya. Cara kerja BIOS. Awalnya, BIOS melakukan proses inisialisasi di mana dalam proses tersebut, pengguna bisa melihat spesifikasi komputer seperti jumlah memori, jenis dan kapasitas hard disk, informasi mengenai kartu VGA, dan lain-lain. Selain itu, BIOS juga melakukan pengecekan terhadap device ROM lainnya, seperti hard disk, dan melakukan pengetasan terhadap RAM. Setelah semua pengetasan dan pengecekan terhadap perangkat selesai, langkah selanjutnya yang harus dilakukan BIOS adalah mencari lokasi booting untuk memasuki sistem operasi yang telah terinstall. Sekian dari video presentasi saya kali ini. Jika terdapat penulisan atau pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.